dari konteks yang dibicarakan, koma itu adalah sebagai tanda ya. Coba Anda dulu. Tanda koma adalah bentuk mirip apostrof. Ya kan kayak gitu, atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks kan gitu. Koma itu, karena gini, nggak gitu penting kali itu, nggak gitu penting kali. Saya makanya mau tanya, kenapa orang Muslim itu suka kekerasan? Oh bukan, yang suka kekerasan itu Kristen. Anda coba gini ya. Coba Anda lihat ya di seluruh dunia korban perang salib, korban dari Kristen, itu banyak ya. Terus coba lihat korban pembantaian suku Indian, itu dari Kristen banyak kali jutaan. Terus juga korban pembantaian Hitler ya di Jerman, itu juga ya. Yang mulai perang dunia 1 ya Kristen, yang mulai perang dunia 2 Kristen. Jadi korban itu lebih banyak di Kristen. Begitu ya? Ya iyalah. Salah data Anda kalau dari Islam, salah data. Oke. Di Indonesia sekarang dulu. Bolehlah dulu di luar negeri ya. Di Indonesia itu kenapa? Apakah lebih banyak ditutup gereja, anarkis, atau masjid? Oh baik. Pelaksana ini. Kalau ini terkait dari Pemda. Kata-kata Anda waktu itu ada dari Kalimantan ya. Saya bikin Bapak itu nanti kalau apa saya akan habisi macam segala. Siapa tuh? Kok jadi anarkis ya? Coba. Siapa tuh? Orang enggak, itu adalah dari pihak Anda waktu itu. Saya siapa itu? Itu aja. Namanya lupa saya waktu itu ya. Tapi ada dia naik ke Anda ini, dia bilang saya bikin Ustadz PI maju terus nanti siapa yang macam-macam saya akan. Baik, saya tanggapi ya, Pak. Ya. Begini. Baik, sebentar saya tanggapi dulu. Nanti baru Anda tanggapi lagi ya. Anda membahas tentang masalah di Indonesia ya, terkait masalah pembubaran ibadah atau pengrusakan gereja di Indonesia kan kayak gitu ya. Jangan lupa di Indonesia ada juga pengrusakan dan pelarangan pembangunan masjid di Andai, Papua gitu ya. Terus ya yang menggerogoti Indonesia ini seperti KKB dan kejadian di Poso itu adalah Kristen bukan Islam gitu ya. Jadi yang teroris yang nyata di Indonesia ini agamanya Kristen gitu. Contoh kayak KKB, terus Poso, nggak ada yang Islam gitu ya. Itu perlu Anda juga perlu tahu gitu ya. Terus juga ya tentang permasalahan kata Anda, pengrusakan gereja itu terkait Pemda bukan terkait ajaran itu. Coba di Pemdanya prosedurnya udahkah ada izinnya, udahkah ada IMB-nya, kan kayak gitu dicek bukan terkait masalah agama gitu. Coba Anda lihat ya di Indonesia ini yang menjajah agamanya ada nggak Islam, Kristen semua ya. Yang menjajah Indonesia Kristen semua, nggak ada Islam gitu. Yang jadi teroris di Indonesia Kristen juga agamanya, macam mana? Ini dulu, itu fakta. Saya mau tanya faktanya, dalilnya. Anda berkata tadi di Ambon, di Papua. Apakah Anda pernah ke sana? Saya belum pernah. Enggak, jangan asbun. Bukan asbun, teman saya ada TNI tugas di sana ya. Waktu dia bertugas ada nggak masjid? Nggak ada. Mayoritas Yusuf di sini di KKB mereka Kristen. Gimana sih? Bukan asbun yang saya omong, saya punya teman TNI yang tugas ke sana. Anda bilang yang melakukan pengerusakan masjid.
Nah, di mana dirusakin masjid? Oh, itu diandai dilarang bangun masjid, bukan dirusak lagi, dilarang. Dilarang kenapa? Karena mayoritas Kristen di situ. Iya, Anda nggak baca apa? Sadar nggak sadar kita adalah makhluk sosial yang paling mulia, dijadikan oleh Tuhan, bukan diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Itu sebabnya sekuat apapun Anda butuh orang lemah, sepintar apapun kita butuh orang yang bodoh. Itulah karya Allah yang luar biasa yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya melihat ya keadaan-keadaan sekarang yang sangat riskan, dan itu pernah saya alami. Saya lihat, kenapa menyebut nama Tuhan berperang? Untuk apa? Saya pikirkan. Nah, waktu itu adalah diserang lah kan, rumah-rumah ibadah, orang yang beribadah. Nggak boleh beribadah di sini. Itu bukan tempat ibadah terus-menerus, hanya temporer. Hanya Coba Anda tanggapi ini, Pak. Dengar dulu. Itu semua, Pemda itu semua karena ditekan oleh oknum atau orang-orang yang tidak punya beriman. Tidak, itu saya jujur aja, itu nggak ngerti dia tentang Tuhan, tentang Allah. Dia nggak ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti dari Kristennya, jangan menyalahkan Islam. Kacau juga. Coba nih Anda baca ya. Papua adalah bentar tanah damai. Tolong katanya ya. Tolong katanya hargai dan mengerti ya. Kami umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun di Andai, dan jangan katanya, jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tertanda umat Kristen, gede kali gitu. Ada nggak spanduk kayak gini umat Islam bikin? Mana ada? Ada. Ya, jadi Kristen di Indonesia ini, Pak, di seluruh dunia paling enak hidupnya Kristen di Indonesia gitu daripada di lain. Oke lah, bagus lah, iya kan? Terima kasih lah buat anda semua. Tapi gini, saya melihat ya, kenapa saya agak ungkit sedikit ini. Saya mau kasih tahu kepada kita semua yang ada di Indonesia ini. Biarlah kita bersatu padu. Ngapain? Siapapun kita butuh masing-masing. Dengar dulu. Agama tidak akan membawa kita ke surga, hanya iman. Dengar. Agama itu tidak akan membawa kita ke surga. Hanya iman yang membawa kita ke surga. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa yaitu pendeta, ustadz. Nggak bisa. Nggak bisa ayah dan ibumu. Tidak bisa adik kakakmu. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Yang siapa yang kita imani itu adalah hak masing-masing. Siapapun itu yang mau diimani. Nah, kalau kita mengimani itu karena ada fakta-fakta. Oke deh, silakan. Siapapun yang Anda imani dan saya imani, itu hak kita masing-masing. Tapi saya mau arahkan kita ini supaya kita semuanya ini adalah saling melengkapi. Kenapa saya tadi agak angkat sedikit kata-kata itu, supaya orang pendengar yang di bawah ini juga biar berpikirnya adalah berpikir panjang. Hidup kita ini adalah saling membutuhkan. Nah, Pak Ustadz itu dibutuhkan orang, pendeta itu dibutuhkan orang, siapapun saling membutuhkan kita. Kita makhluk sosial loh, sejago apapun kita, sehebat apapun kita. Makanya kenapa yaitu kita bisa melakukan hal-hal yang jahat? Karena kita berpikir kita yang paling baik. Kenapa kita yaitu melakukan hal-hal yang tidak yang mengganggu orang lain? Karena kita menganggap diri kita hebat. Orang yang menganggap hebat adalah orang yang paling lemah. Makanya gini,
saya hanya menyampaikan supaya kita bergandengan tangan. Bagaimana bangsa kita ini mau maju? Bagaimana yaitu kita ini kuat kalau kita aja saling menggigit gitu loh. Seharusnya teamwork kita, sama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini. Baik. Yaitu memperbaiki akhlak manusia yang ada di dunia ini. Pak, Kita sebentar dulu Bapak ya. Anda mengajak bergandengan tangan, tapi kenapa Kristen di Indonesia selalu mengusik Islam? Kenapa gitu? Padahal dia minoritas gitu. Sebenarnya, jadi gini, bentar Pak. Tadi saya dengarkan Anda juga gitu ya. Coba Anda lihat ya. Pertama itu lihat dulu. Saya ikuti fakta-fakta. Itu apa? Si naik-naik itu, Zakir naik itu dan sebagainya. Ada bukan yang konteks yang di Indonesia. Mereka loh. Yang konteksnya di Indonesia, kenapa selalu Kristen yang selalu mengganggu Islam gitu? Padahal udah dikasih enak di mayoritas Islam, kan gitu ya, dilindungi di mayoritas Islam di Indonesia ini, kan gitu, umat Kristen ini. Tapi kenapa selalu mengusik umat Islam gitu, Kristen ini? Contoh nih, contoh pengusikannya. Baik, contoh pengusikan yang pertama kali dilakukan Kristen mencomot istilah Islam. Contoh, ya istilah Alkitab. Itu kan nama lain dari Quran. Terus estetenias, ya membicarakan menghina Nabi. Padahal kan nggak mengusik, sekelas STT itu ya universitas. Terus juga di Indonesia ini kan kosakata istilah Allah diambil oleh Kristen. Kenapa Kristen ini selalu memulai duluan gitu loh? Jangan salah. Bukan duluan Islam, bukan apa enggak. Dengar dulu. Itu kan kenapa penerjemah itu adalah orang Indonesia Melayu. Nah, kita nggak boleh salahkan kata Allah itu nggak boleh. Kenapa? Berpikir kita jernih, bukan mencopot. Kalaupun contohnya, kalaupun tanda petik itu dicopot dari kata itu, bukan Allahnya kalian. Baik. Kalau bukan Allah, baik Pak. Saya mau tanya dulu. Kalau bukan Allah di umat Islam, coba tunjukkan dalam bahasa Yunani, kitab original teks Kristen dalam bahasa Yunani, kosakata Allah. Coba tunjukkan sama saya. Di situ tidak ada disebut kata Allah. Ya dalam bahasa Yunani ada gak kata Allah? Yang menerjemahkan itu kan adalah orang Indonesia. Enggak, yang saya cari dulu kalau penerjemahannya dari Indonesia ya Bapak, dia menerjemahkan ngambil dari bahasa mana coba? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada emang bahasa Indonesia kata Allah itu? Al-Quran itu bahasa Indonesia enggak? Bahasa Arab. Udah. Ya udah, kata Allah itu dari mana? Diterjemahkan sama-sama tuh. Bentar, kata Allah itu dari mana? Dengar dulu, kata Allah. Sabar dulu Pak, saya tanya dulu kata Allah itu dari mana? Di bahasa Ibrani ada kata Mana ada Allah bahasa Ibrani? Yang ada bahasa Ibrani itu Elohim. Allah Aramaiknya, Elohim Ibraninya. Kagak ada Allah atau Allah tuh nggak ada. Nggak usah kibulin saya masalah itu. Ya. Kita berdebatkan itu tidak diambil Allahmu itu. Bentar, kalau tidak diambil coba tunjukkan dalam bahasa Yunani Kristen kata Allah, coba. Nggak usah kamu, kalau kuat imanmu. Bukan masalah iman atau kuat kagaknya. Yang kita bahas ini tekstual gitu. Kata Allah dalam bahasa Yunani mana? Dalam bahasa Kristen. Bahasa Yunani tidak disebut di situ kata Allah langsung. Udah, kenapa Kristen di Indonesia pakai Allah? Itu aja beres gitu. Allah itu coba Anda buka KBBI ya. KBBI.
Tidak KBBI iya, makanya coba kata Anda Allah itu bahasa Indonesia. Anda buka kamus besar Indonesia. Bahasa KBBI itu ngambil dari mana? Ngambil dari Arab, Tuhannya umat Islam. Ya. Yang kata Anda bahasa Indonesia, KBBI menjelaskan Allah itu diambil dari bahasa Arab, Tuhan, nama Tuhan umat Islam. Berarti bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab gitu. Iya, memang disadur dari bahasa Arab, memang. Di mana? Ya udah, ya Anda buka ya nama Allah dari KBBI ini. Tidak. Ya. Nah, gini, Allah itu, nama Allah itu penerjemahnya siapa? Di KBBI itu siapa yang membuatnya? Apakah Allah dari Arab atau siapa gitu? Ya nih ya. Nih, saya bukakan aja buat Anda menurut KBBI ya. Menurut KBBI, kata Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh umat Muslim. Ya, terus kata asalnya nih ya, asal usulnya nih kata KBBI ya, berasal dari bahasa Arab. Ya, al-ilah. Gimana sih? Makanya, aduh, gimana sih? Ini maksud saya berarti Allahnya yang membentuk bahasa Indonesia itu adalah Allahnya diambil dari bahasa Arab. Memang KBBI ngambil dari bahasa Arab. KBBI dari bahasa Arab. Iya. Coba lihat di tahun berapa, di mana coba. Oh, baik. Jelas. Nih ya. Anda bisa buka nih di sini ya. Saya bukakan web dari KBBI langsung ya. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang beriman. Oke? Ini di sini Anda bisa buka nih ya, https KBBI web ID Allah HTML ya. Ini kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata dasar Allah gitu. Tahun berapa itu? Nah, kalau untuk tahunnya ya, Anda buka aja dah webnya deh. Iya, maksud saya pengarangnya itu siapa, tahun berapa? Kalau tahun di sini tidak disebutkan, peranalanya aja, linknya nih ya. Tapi KBBI mengatakan kata dasarnya Allah diambil dari Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Gitu ya. Gitu. Anda harus tahu kata Allah itu nggak ada dipakai Kristen, nggak ada juga dalam bahasa Yunaninya, ngambil nyomot dari Islam. Itu. Gitu ya. Mana pertama sekali Kristen atau Islam? Kalaunya Kristen muncul ya setelah Yesus diangkat di abad 2 ya 2 sampai 4 tuh ya kalau nggak salah. Ya, Kristen dari Antioquia terus berjalan ke arah Yunani namanya Kristen kayak gitu ya. Berjalan ke Arab nggak pernah ada Kristen di Arab, Pak. Yang ada di Arab itu Nasrani gitu, bukan Kristen. Gini, dengar dulu. Benar, sebutan itu Kristen itu ejekan. Ya tahu saya ejekan perkumpulan dari Antioquia, tahu. Karena tidak ada agama Kristen itu dari surga, nggak ada. Nggak ada itu. Kayak Islam. Iya, kalau asal usul Kristen itu saya tahu. Dengar dulu. Agamanya Allah katanya Islam itu. Berarti agama itu adalah buatan manusia. Kata siapa agama itu buatan manusia? Di bahasa Indonesia. Agama itu apa artinya? Tidak agama kacau. Iya, itu makanya. Iya. Siapa yang membuat itu? Yang membuat agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Islam. Sisanya itu buatan manusia. Contoh gini, kita ambil dari namanya aja dulu ya. Yahudi, nama suku dari Yahudi, buatan manusia. Buddha, nama tokoh, buatan manusia. Hindu, artinya asal dari India, buatan manusia. Kristen,
diambil ejekan dari Antioquia dan menjadi besar. Ejekan buatan manusia. Islam nggak ada yang dibikin manusia. Dengar. Siapa yang bikin Islam? Coba selain Allah. Coba jelaskan dulu. Di mana dalilnya Islam itu adalah agamanya Allah, ditulis dan diberikan pada manusia. Berapa di mana pertamanya? Baik, saya jelaskan ya. Dalilnya tertulis di mana? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Allah hanyalah Islam. Ya. Terus di Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dinyatakan di mana? Di abad ke-6 pada tahun 618 Masehi. Ya. Berarti Kristen duluan tuh. Kalau Kristen kan dinyatakan oleh ejekan manusia. Nah, kalau Kristen kagak pernah masuk Arab, kagak pernah. Nggak pernah ada Kristen itu di Arab. Yang ada di Arab Asia. itu Nasrani. Asia kecil itu mana coba? Oke, ya. Kasih tahu. Coba tunjukkan ya, sebelum Islam datang ada Kristen di Arab. Itu dari mana? Saya nggak bilang ada Kristen di Arab. Coba Asia kecil itu di mana? Ya udah, kalau Anda tidak menyatakan Kristen di Arab itu tidak ada, yang ada hanya Nasrani, berarti nggak bisa Anda klaim kata Allah Kristen yang duluan pakai. Gimana sih? Gimana sih? Penggunaan kata. Sebenarnya Kristen dan Nasrani itu adalah Nasrani itu Nasro. Jangan salah. Beda. Memang ya, dengar dulu. Kalau di di Kristen, Nasrani itu, Kristen itu hanya pemakaian kata. Bukan, beda. Sebenarnya Paulus, Pak ya, Anda perlu tahu, Paulus tidak sejalan dengan Nasrani, nggak sejalan. Paulus itu Kristen, dia mempelopori Kristen, tidak sejalan dengan Nasrani. Di kitab Anda ada tuh, ya. Jadi Kristen itu bukan Nasrani, udah saya bilang. Dulu, itu sebutan pemakaian kata saja. Itu hanya sebutan untuk pemakaian kata. Makanya gini. Seperti tadi, ini kan judulnya Anda ini. Saya bilang, ini Yesus ciptaan Allah. Tidak pernah Tuhan menciptakan manusia. Tidak. Kan udah saya bilang tadi. Saya ngambilnya dari Wahyu 3 nomor 14. Enggak, itu makanya itu salah kalian mengartikan. Ya udah, salahkan kitab Anda kalau gitu, jangan salahkan saya. Bukan. Anda yang mengartikan Iya. salah. Ada aja ya teman-teman. Anda itu yang salah. Makanya kalau kita berpikir sesuatu dari dasar katanya harus kita ngerti. Bukan dia diciptakan. Makanya beda. Ya, oke deh. Ya, itulah untuk hal tersebut. Nah, sekarang Ustadz ini saya luar biasa. Saya salut melihat Anda. Cuman ketika berbicara sepertinya kadang ya kenapa kayak cacing kepanasan Anda gitu. Apa itu? Kenapa? Kalau udah capek berhenti aja gitu. Kagak pernah saya kayak cacing kepanasan gitu. Iya. Belajar KBBI. Bentar ya, teman-teman. Ini adalah Kristen yang terakhir, teman-teman. Dan Bapak ini, ya, habis ini mungkin di tempat saya udah jam 12 ya. Saya akan off gitu. Oke, ya. Apalagi Pak? Oh ya, tanggapan saya dulu ya. Anda perlu tahu Kristen dengan Nasrani itu beda ya. Apa beda Nasrani dengan Kristen ya? Kalau Kristen itu adalah Bani Asia, contoh Bani Batak, Bani Indonesia, Bani Asia itu Kristen ya. Tapi kalaunya Nasrani itu adalah Bani Yakub dari Yahudi gitu.
Jadi yang disebut Nasrani tidak bisa di luar Yahudi. Itu satu. Yang kedua, beda Nasrani dengan Kristen. Nasrani adalah ahli kitab yang menjalankan Taurat. Mereka sunat, mereka puasa. Terus mereka juga ya ada yang menuhankan dan ada yang tidak menuhankan Yesus. Itu Nasrani. Beberapa sekte juga ada dari Nasrani. Salah satunya Mariamisme gitu. Beda dengan Kristen. Kristen ya babi dimakan, sunat kagak. Kalau ahli kitab kan sunat gitu. Itu bedanya Kristen dengan Nasrani. Tidak ada yang makan babi. Banyak Pak yang makan babi. Kristen. Anda makan lembu. Hah? Kalau Anda makan lembu. Lembu. Kalau lembu makan, enak itu. Oh, bisa ya, loncat-loncat lah ya sampai digigit ya. Oh, kalau lembu kan disembelih, kan ada lembu, makanya sapi, domba, kambing. Itu lembu kan jenisan lembu tuh. Lembu nggak bisa dimakan. Tapi daging lembu yang dimasak bisa dimakan. Ya iya, tahu saya. Kacau juga daging lembu ya. Kacau. Makanya saya bilang, jangan bilang sama orang nanti kau makan babi, nggak akan bisa dimakan. Iya, makan daging babi gitu ya. Iya. Bisa juga ya. Nah kalau ya gitu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja nih pembahasan salam kenal ya buat Anda ya Pak ya. Kan saya juga mau istirahat. Oke lah kalau gitu. Ya. Ini namanya kita namanya dialog ya. Itu kan soal kebenaran itu. Hal wajar lah kalau gontok-gontokan selama dialog ya. Kalau hanya kata-kata biasa, asalkan jangan dipraktekkan membantai dan sebagainya itu. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke ya teman-teman semuanya, dari Pak Markus tadi itu adalah Kristen yang terakhir yang saya naikkan di tempat saya udah jam 12 malam ya teman-teman. Kemungkinan saya akan off karena saya mau jingkrak dulu besok gitu ya. Capek udah saya teman-teman ya. Jangan satu lagi lah, nanti satu lagi azan subuh selesainya. Janganlah ya. Kalau satu lagi azan subuh ntar selesainya ya teman-teman semuanya ya. Sebelum saya mengakhiri, jangan kemana-mana ya. Saya akan berdoa bersama dulu ya teman-teman. Tapi sebelum itu ya, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan gift ya. Syukron jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda ya. Amin ya robbal alamin. Yang di YouTube manapun juga gitu ya. Karena saya ada acara juga besok teman-teman pagi, makanya saya perlu istirahat yang cepat gitu. Terus ya saya juga berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk para hafiz Quran ya. Jika Anda ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku ingin mengirimkan untuk almarhum ibu atau untuk diri sendiri, Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening BCA ya, banknya ini Bank BCA di 7895585 ya teman-teman semuanya. Itu udah saya sematkan ya teman-teman. Kita akan kembali lagi besok ya. Sebentar ini kenapa sih kacau kali ini ya. Ubah coba. Yang susah kali saya. Oke ya teman-teman semuanya, di nomor rekening yang saya sematkan ya. Kebetulan juga pinggang saya juga udah agak sakit gitu. Besok lah Bunda Mila mungkin besok ya, insya Allah beliau akan bagi-bagi hadiah ya. Saya akan bicara dulu sama Bunda Mila. Teman-teman, itu yang saya sematkan banknya Bank BCA ya teman-teman. Kita rehat dulu, besok insya Allah saya akan kembali. Dan jangan lupa yang belum follow dulu ya kawan-kawan semuanya. Besok ya insya Allah ya. Kadang-kadang kan saya sampai jam 2 juga saya lebihkan, bahkan sampai 2:30 kan gitu ya. Tapi malam ini tepat waktu jam 12 ya. Kita akan istirahat dulu dan mari kita berdoa bersama ya teman-teman. Terima kasih ya sekali lagi, dan saya izin pimpin doanya tolong di
diaminkan gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan waktu saya live streaming, baik dari segi penyampaian ataupun ya dari kosakata yang menyinggung, saya mohon maaf ya, ataupun juga penyampaian yang kurang memuaskan ya menurut Anda, saya memohon maaf ya teman-teman semuanya. Ya, ambil dari saya yang baik, buang yang buruknya ya teman-teman. Dan saya berterima kasih kepada Anda dimanapun Anda berada, di belahan bumi manapun dan di pelosok Indonesia manapun. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru, tepatnya di Cempaka. Besok insya Allah saya akan kembali ya. Salam untuk Anda sekali lagi dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Semoga Anda selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga ya. Besok Bang ya, Bapak Ibu, ba'da Isya waktu Indonesia bagian tengah saya akan kembali ba'da Isya gitu ya. Saya live streaming. Silahkan Anda ya update di WhatsApp saya. Terima kasih ya. Saya sekali lagi Yusuf PI izin pamit untuk istirahat. Selamat istirahat mulia dengan Islam. Salam satu Tuhan ya teman-teman semuanya. Al-afu minni barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak mata ya, lock katanya kan. Siapa nih mana ya? Padahal kalau saya tuh lebih senang gitu debat sama Oten, dia berilmu, maksudnya nggak terlalu berilmu banget lah, maksudnya konsisten gitu. Jadi kita lebih senang gitu. Konsisten lah ya. Selamat malam. Selamat malam. Bang Denny, ada Godspot juga. Iya Bang. Alhamdulillah baik Bang.
Amin, amin. Seperti biasa, Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Oh iya, betul. Amin. Saya sapa dulu, ini ada Bang Godspot. Selamat malam. Halo, malam. Halo, dari Islam atau Kristen, Bang? Kristen dong. Kristen. Ada dua, ada Bang Denny, ada Bang Godspot. Silakan, apa Bang? Mau bahas apa kita? Sesuai tema aja. Kan sama Bang Denny udah semalam. Oh udah ya, silakan dilanjut yang belum. Iya. Kan kata Bang Denny semalam betul. Yesus itu punya Tuhan, Tuhannya Bapa, kan gitu. Oh, salah. Yang benar itu Allah yang punya Tuhan. Al-Ma'arij nomor 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur langit, bulan, bintang. Waduh, Allah punya Tuhan, coy. Gimana itu ya? nomor 40 apa itu? Nomor 40. Benar, Bang Amin, biar ya, Bang Amin. Saya Al-Ma'arij 40 itu dibuka. gimana Allah Bang punya Denny? Tuhan, coy. Bang Denny, Bang. Katanya salah. Ayolah, dibuka dulu Qurannya itu Al-Ma'arij 40. Kata Bang Denny tadi Bapak itu Tuhannya Yesus. Anda bilang salah. Gimana Bang Denny ini, Bang Denny? Yang mana yang betul? Dibuka dulu itu Al-Ma'arij 40 Qurannya. Islam kenapa takut sekali ya kalau ditanya Qurannya ya? Saya ada Bang. Muslim nggak pernah takut Bang. Bicaranya sesuai data Bang. Nggak pernah betul itu orang. Saya sering dengar suara dia itu. Jijik saya. Udah sering naik Bang ya? Udah sering naik, udah banyak itu akun-akunnya. Bintang Timur, siapa lagi nama akunnya? Dia itu kalau diskusi Bang nggak pernah kasih orang ngomong gitu. Hostnya pun nggak dikasih ngomong. Ngerepet aja gitu. Saya benci. Kayak dia udah merasa punya komal gitu ya. Iya makanya nggak menghormati. Orang juga mau ngomong gitu, orang juga mau memberi penjelasan. Dia nggak mau tahu penjelasan kita. Framing aja gitu. Kalau mau bertanya, Bang Denny, Muslim apa Kristen? Bang Denny ini Kristen, tapi bukan Kristen Indonesia, dia Kristen Belanda. Tuhannya bukan. Kristen naturalisasi. Iya dari Belanda beliau ini Bang. Iya. Di sana jam berapa Bang Denny? Itu biasanya Kristen Indonesia takut diskusi dengan sekarang Kristen dari jam 6 sore. Wah tuh jam 6 sore di sana. Hujan nggak di Belanda Bang Denis? Mendung. Oh, sama berarti ya. Seharian mendung. Barangkali Bang Denny ini Belanda bagian Kalimantan Bang ya. Bisa jadi. Dekat Amsterdam. Oh iya. Kuantum, selamat malam. Selamat malam. Ini musim kayak gini nih musim apa namanya? Musim kawin. Musim penguji iman, enggak, musim penguji iman. Apa tuh Bang maksudnya? Ya karena musim saat ini tuh musimnya Rock Mini, jadi musim penguji iman. Serius. Tanya sekali. Tapi sebetulnya di dalam Kristen itu diatur nggak Bang berpakaian? Ya diatur, harus berpakaian sopan, modis gitu. Tapi kebanyakan mungkin ya bukan di gereja Bang Denny kali. Kalau di Indonesia kebanyakan yang seksi Bang. Gimana itu Bang? Ya itu kan individu, jadi individu itu berarti tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan perintahnya, tapi salahkan orangnya nggak nurut gitu. Saya tanya dulu Bang Kuantum, dari Islam atau Kristen Bang? Oh Kristen, brother Kristen. Shalom Bang Denis. Shalom, selamat malam. Gimana Bang Kuantum? Apa itu? Mau bertanya? Apa kita cerita ini?
Saya sedikit bertanya boleh? Oh, sedikit. Banyak pun nggak apa-apa, Bang. Oke ya. Lanjut. Kita ini apa ya, santai kan gitu. Perbandingan Iya, aja santai. kan gitu ya. Betul. Diskusi. Abang Muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Oke. Saya kan Kristen, Bang. Mm-mm. Saya kan punya Tuhan, Abang punya Tuhan, kan begitu ya? Iya. Cocok? Oke. Cocok. Lalu dalam Alkitab saya, Tuhan kan menciptakan langit dan bumi. Oke. Mm-mm. Dan dia menciptakan pada hari pertama. Jelas itu di Alkitab tertulis. Iya. Kalau ini bukan agama yang saya mau tanya ya. Kan Al-Quran adanya kan abad ke-7. Oke. Kira-kira Tuhan yang di Al-Quran ini kapan menciptakan langit dan bumi? Atau samakah Tuhannya atau beda gitu maksud saya, Bang? Sama, Bang. Tuhan itu cuma satu, yang menciptakan itu cuma satu. Iya, persamaan kok bisa Bang bilang sama itu dari mananya? Iya, itu Tuhan. Menurut Abang Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu bisa banyak, Bang. Waduh, ini parah. Bisa loh. Berantem Ada orang nanti, yang Bang. menuhankan Tuhan. Berantem kalau Tuhan banyak. Ada orang yang menuhankan neraka. Bentar, Bang Amin. Bentar, Bang Amin, biarlah. Kenapa, Bang? Ada orang yang menuhankan uang. Ada orang yang menuhankan pohon. Salah. Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada berapa menurut Abang? Makanya begini Bang, supaya menjadi satu, kita harus lihat apa isi yang disampaikannya lewat kitab-kitab Enggak, yang Bang. kita percaya. Dijawab dulu, Bang. Menurut Abang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada berapa? Kalau secara pikiran kita normal, secara manusia harusnya satu, kan begitu? Harusnya satu. Betul, Bagus, berarti abang normal itu. harusnya satu. Tapi karena begitu banyak versi yang berbeda-beda, tentu kan kita harus lihat nih di mana sih yang betul gitu kan? Iya. Dari mana kita bisa lihat kebenarannya? Tentu harus sesuatu yang menjelaskan dengan benar, dengan detail, dan ada urutan-urutannya kan begitu. Urutan apa itu, Bang? Ya karena kan kita bilang tadi Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tentu tidak sembarangan menciptakannya kan begitu ya. Iya. Supaya menjadi pengetahuan bagi yang diciptakannya kan begitu kira-kira. Makanya saya tanya tadi, kalau versi Tuhan yang saya kenal, Tuhan saya menciptakan langit dan bumi itu sebelum segala sesuatu ada, dan dia mengatakan penciptaan itu hari pertama, dan sejak saat itulah manusia mengenal namanya 1, 2 dan seterusnya. Kalau versi yang saya tanyakan versi abang yang abang percayai lewat Al-Quran, kira-kira ada nggak dijelaskan hal-hal yang seperti itu? Ada, Bang. Supaya Kalau pemahaman kita mengatakan Tuhan itu satu sama gitu loh, Bang. Ya, kalau di Al-Quran itu bukan hari sebetulnya, Bang, tapi masa. Jadi dalam Al-Quran itu penciptaan langit dan bumi dan alam semesta itu ada 6 masa, bukan 6 hari ya. Nah, pertanyaan saya begini, betul nggak itu dikatakan pada hari pertama Tuhan menciptakan? Betul nggak itu, Bang, kalimatnya? Ya, saya sapa dulu Bang Kingpin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Betul nggak itu, Bang, kalimatnya? Pada hari pertama Tuhan menciptakan. Betul nggak itu kalimatnya? Betul, Bang, dan sampai sekarang itu dipakai orang 1, 2, 3. Makanya ada hitungan 1, 2, 3 sekarang. Iya, oke. Kita agak bedah sedikit, Bang, ya. Hari itu, Bang, ada ketika matahari itu ada. Jadi ketika satu kali matahari lalu tenggelam itu 1 hari, Bang. Betul nggak? Ini matahari belum ada, kok sudah ada hari, Bang? Gimana itu, Bang? Itu
Versi kita atau versi Tuhan? Iya, kan itu kan dibilang hari, betul nggak? Iya, betul. Iya, jadi menurut abang versi Tuhan itu 1 hari gitu. Gimana? Berapa lama? Iya, 1 hari itu 24 jam. Itu penemuan selanjutnya menurut manusia. Tapi yang paling utama, kalau Tuhan menurut sudah Tuhan, memberikan tonggak pondasi-pondasinya. Coba saya baca ayatnya ya. Sobat, saya baca ayatnya ya. Oke. Iya. Kejadian 1 ayat 14. Ayat 3 sampai Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu diciptakannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi pada saat hari pertama itu, Bang, sudah ada petang, sudah ada pagi, sudah ada gelap, sudah ada terang. Makanya disebut Tuhan itu hari pertama. Dan itu dipakai orang sampai sekarang. Gitu loh. Jadi Alkitab itu sangat jelas merincikan bagaimana sampai sekarang itu tetap dipakai. Angka-angka itu semua dipakai. Oke. Di situ kan tertulis Allah menciptakan terang gitu, Bang ya. Iya, di kejadian 1 berapa itu? Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sementara matahari belum ada. Terangnya dari mana, Bang? Kok kita bertanya tentang terang sedangkan Allah di situ? Allah itu kira-kira maha kuasa menurut Abang? Maha kuasa atau ada sesuatu yang tidak bisa dia buat? Gimana menurut Abang? Iya, Tuhan maha kuasa. Maksud saya kita kan ini mau melogikakan sesuatu gitu kan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terangnya dari mana? Kalau matahari kan, kalau kita kan sumber terang itu kan matahari, lampu gitu. Ada sumbernya gitu loh. Nah, terang ini dari mana? Bisa dijelaskan? Terang itu dari Allah. Dari Allah. Jadi iya. Allah yang menyinari. Iya, betul. Jadi sebelum itu Allah nggak terang. Sebelum Allah menciptakan terang itu Allah nggak terang. Bukan jadi seperti itu bahasanya, brother. Ini kan jadi gini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu artinya baru diciptakan kan? Iya, betul. Menerangi seluruh bumi kan begitu. Karena kan sebelumnya bumi diciptakan. Bumi ini belum ada terang, masih gelap. Oke. Lalu Allah menciptakan jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Oke. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu terangnya dari mana, Bang? Terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Ya, silakan yang lain. Kayaknya saya host ini banyak ngomong gitu ya. Yang lain silakan, siapa yang mau menjawab dan menanggapi. Saya diam aja lah. Izin host, mau bertanya host. Enggak, ditanggapi dulu itu Bang Kuantum kan. Boleh izin host ya, bertanya host ya. Enggak Bang Kuantum tadi kan sedang bernarasi, ditanggapin dulu atau sudah jelas gitu atau apa? Kasihan Bang Kuantumnya di. Silakan yang mau nanggapin aja deh, Bang. Saya nggak bernarasi loh, Bang host, saya bacakan yang tertulis loh. Iya, enggak ada yang mau menanggapi. Kalau enggak ada silakan. Kalau dibilang itu tentang formasi tentang surya itu nggak tepat sih, soalnya kan benda penerang di cakrawala itu baru muncul di hari keempat ya, sedangkan di hari ketiga itu sudah ada pohon. Kita tahu pohon itu tumbuhan tingkat tinggi yang berfotosintesis, yang berkembang biak secara generatif dan butuh cahaya matahari gitu ya kan, karena harus ada itu kan temuan tingkat tinggi itu kan punya klorofil ya. Klorofil itu kan merubah sinar cahaya matahari itu menjadi gula gitu istilahnya. Makanya ini seharusnya tuh nggak bisa dimaknai secara literal.
kalau mau diterima oleh kuantum itu ini sebenarnya bicara tentang pewahyuan. Saya bukan nggak terima itu, brother. Tapi itu kan menurut manusia kan, yang kamu sebutkan itu menurut manusia kan. Oke. Ini yang menciptakan bukan manusia loh. Kita kan bicara tentang Allah ini. Makanya saya tanya tadi, versi Al-Quran, tentu toh versi Al-Quran kan ada Tuhannya kan begitu ya. Yang saya tanya itu, bagaimana versi Al-Quran? Karena kan Al-Qurannya ada abad ke-7 kan gitu kan, oke. Lalu ada Tuhan nih mengatakan dia menciptakan juga nih. Kira-kira kapan kok bisa beda, itu yang saya maksud itu loh brother. Supaya versi Al-Quran ini bisa dipertanggungjawabkan. Tentu harus ada pondasi-pondasi yang diletakkan untuk mengetahui penciptaan yang mana nih yang versi Al-Quran. Begitu yang saya maksud brother. Iya, kalau mau lihat, tahu Big Bang nggak? Apa? Big Bang. Enggak, Mas, mohon izin Mas, teori penciptaan awal mula ini mau pulang terjadinya kerja alam semesta Mas. gitu. Oh iya, Ya, siap Bang Inisial. Silakan Bang Inisial. Hati-hati di jalan. Ya, ini mau absen pulang kerja Mas ya. Sabab hujannya udah reda. Iya. Ntar kita naik lagi Mas ya. Ya, boleh. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sambung ya, itu apa? Big Bang ya, itu kan teori yang paling diterima Pak gitu tentang asal mula alam semesta. Itu teori Big Bang itu siapa yang buat Bang? Sebenarnya itu nama ya. Sebenarnya itu bukan ledakan ya, tapi itu perluasan gitu. Ya, penemuan siap itu penemuan dari seorang pastor Katolik asal Swiss ya, nama itu Georges Lemaitre. Itu. Ya, konsepnya itu nanti baru diperkuat oleh Edwin Hubble itu ketika dia menemukan itu ternyata benda-benda langit itu saling menjauh satu sama lainnya. Yang setelah dia amati gitu ya, itu ada tuh namanya itu redshift. Jadi cahaya itu dia semakin jauh dia akan semakin memanjang lebar gelombangnya gitu ya. Itu yang diterima ya, teori tentang tercipta alam semesta ini. Dan lagi itu yang ditemukan tuh CMB, Cosmic Microwave Background Radiation. Itu yang ada tertangkap oleh dua orang, saya lupa siapa namanya itu. Gak sengaja tangkap juga. Itu ya, jadi itu berawal dari yang satu gitu. Yang kalau istilah dari si Stephen Hawking itu namanya itu singularity. Jadi tidak ada apapun, cuma ada satu itu kemudian mengembang, jadi alam semesta ini. Itu kita terima ya gitu ya. Nah kalau kita masukkan itu ke dalam kejadian satu itu nggak nyambung sama sekali. Karena tuh tiba-tiba langsung bumi belum bentuk yang kosong. Samudra Raya itu bagaimana maksudnya itu nggak, makanya itu nggak bisa dibaca secara literal itu kalau kejadian satu itu. Kalau saya tuh kuncinya itu di situ loh sebenarnya itu. Makanya gini, menurut desain kita. Saya paham, saya bukan menolak teori-teori itu, tapi itu kan versinya manusia. Kita kan sedang berbicara Tuhan ini kan gitu ya, supaya kita fokus kan gitu kan. Kalau versi manusia itu bisa sah-sah aja, bukan kita tidak percaya. Terus? Tapi kan pertanyaan kita di sini, brother punya Tuhan, saya punya Tuhan. Versi Tuhan yang Anda percayai itu menurut kitab yang diturunkannya Al-Quran, seperti apa sih penciptaan dunia ini? Itu yang saya mau tahu. Jangan maksudnya, menurut ini lalu ini benar. Enggak usah dulu kita campur adukan versi manusia. Karena kita sedang bicara Sang yang Maha Segalanya. Izin dulu Bang Kingpin ya. Oke. Jadi Bang, setiap kitab itu kan mengklaim, pertama itu ya, Quran mengklaim, Alkitab mengklaim. Nah, yang membuktikan betul atau enggaknya itu kan sekarang ini kita ini membuktikan yang mana yang betul itu kan. Nah, yang mendekati teori-teori yang dibuat oleh manusia setelah penelitian gitu kan, setelah mengamati, nah itu yang dekat yang mana gitu.
Itu loh maksudnya, untuk pembuktian benar atau salahnya. Kalau kita cuma mengklaim semuanya merasa benar gitu. Enggak, gini, saya enggak klaim abangku, enggak. Saya enggak klaim loh. Saya hanya gini loh versinya Alkitab yang saya percaya. Lalu abang kan, oh ini versi yang Alkitab yang saya percaya, kan begitu. Lalu, kita kan mencari ini kan sedang mencari. Abang menerangkan dari Bible, kami menerangkan dari Quran. Nah kita ini kan mau tahu nih sebetulnya yang betul yang mana, karena berbeda kan gitu. Izin ya host, betul nggak? Boleh nanya nggak sama Bang Kuantum nih? Oh ya, silakan. Silakan Pak. Begini Bang Kuantum, yang meyakinkan Anda bahwa adanya Tuhan itu apa? Yang ini udah beda lagi. Adanya Tuhan itu ya adanya dunia ini, adanya semua. Oke. Yang tidak terpikirkan oleh manusia itu ada, itu kuasa Tuhan, kan begitu, brother? Oke. Sekarang kita istilahnya kita taruh dulu lah si Bible ini, kemudian Al-Quran ini kita kesampingkan dulu. Taruhlah itu belum ada, misalkan dua itu. Terus apa patokan kita untuk meyakini bahwa adanya Tuhan itu apa? Gitu. Kalau kita kembali ke situ, brother, saya nggak bisa ngomong kalau ibaratnya kita kembali nggak ada Alkitab, nggak ada Bible, saya nggak bisa, saya bingung juga jadinya. Nah iya kan, berarti kan harus ada patokan bahwa kita harus berpikir bahwa Tuhan itu maha. Artinya ya sangat-sangat kan, maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha perkasa. Kalau seperti itu jadi sebagai-bagainya. Kalau seperti itu jatuhnya, brother. Mungkin kalau tanpa ada kitab yang kita percayai ini, kita nggak akan kenal Tuhan. Bisa jadi. Iya, itu kan untuk meyakini setelah kita bertuhan kan, dengan kitab itu. Sebelum kita mengenal Tuhan, kitab inilah yang mengajari kita mengenal Tuhan. Begitu loh, brother. Ya, kalau menurut saya sih, kitab ini memperjelas dengan adanya kitab ini bahwa adanya Tuhan gitu. Kalau versi saya gitu, bahwa dia itu maha kekal, bahwa dia maha kuat dan dia tidak binasa. Kalau masih bisa binasa walaupun 1 detik, jangan 3 hari, 1 detik aja dia binasa, bukan Tuhan. Kalau saya gitu. Gini loh, brother. Jadi saya pikir orang-orang terdahulu, ya, ada Musa. Kenapa ini dituliskannya? Ini pastilah kehendak Tuhan, supaya manusia tahu mengenal Tuhan. Tapi saya pikir kalau nggak ada kitab ini, manusia nggak akan kenal Tuhan, brother. Itu dasarnya. Betul. Jadi jangan kita bilang, oh seandainya kitab ini kita kesampingkan dulu. Bagaimana kita memahami Tuhan? Ya nggak bisa kita pahami karena kita nggak kenal Tuhan, nggak tahu kita Tuhan. Gitu loh. Contoh gini loh, brother. Nenek moyang kita aja yang tidak ada kitab dulunya nggak percaya Tuhan, akhirnya nyembah pohon. Nah, dengan itu kan turun tuh si utusan-utusan, ya kan, untuk mendobrak bahwa keyakinan mereka dengan pohon itu kan agak susah. Enggak, artinya gini Bang Kuantum. Gitu. Artinya gini, ketika nenek moyang kita nggak punya kitab, mereka menyembah pohon. Artinya mereka sudah percaya adanya Tuhan itu, sudah percaya, tetapi salah sembah kan gitu. Nah, ya gitu maksudnya. Bang Adi itu gitu. Iya, gitu. Nah, dengan adanya kitab, nah itu memperkenalkan Tuhan itu seperti apa kan gitu. Yups, benar. Itu maksudnya. Iya, makanya saya bilang tadi. Kita kan sedang berbicara ini, makanya tadi kan dasarnya kita brother bilang Tuhan itu satu. Makanya saya bilang tadi sebenarnya brother sendiri melawan ucapan brother. Makanya saya bilang tadi Tuhan itu banyak. Tapi brother tadi nyangkal. Oke, saya ikutin kan gitu kan. Ternyata kita bicara tentang Tuhan yang satu. Saya itu gini Bang Kuantum, Tuhan itu kan satu, artinya di antara banyak Tuhan itu ada yang salah sembah, yang betul itu cuma satu gitu loh.
Yang mana yang satu itu? Yang satu yang betul itu yang mana? Kan itu yang iya betul itu maksudnya. Nah justru itulah kita kan kenal yang satu itu dari kitab yang kita percaya, betul? Iya betul. Makanya tadi kan abang menerangkan dari Bible, saya menerangkan dari Al-Quran. Nah untuk mengetahui yang mana yang betul, itu kan kita perlu ilmiah. Makanya Bang Kingpin tadi menjelaskan tentang teori-teori yang mana yang paling mendekati, yang membenarkan kitab kita ini, antara kedua kitab ini yang mana, teori yang mana yang membenarkan, kan gitu. Tapi yang masuk tapi bentar, kalau malah kita buat pendekatan itu kepada teori, sebenarnya kita sedang salah. Kenapa? Menurut saya ya, maaf ya, karena kalau sesuatu yang mendekati ke logika, kita menarasikan penciptaan Tuhan, berarti seolah-olah dunia ini logika diciptain gitu loh. Artinya bukan Tuhan yang buat. Enggak, ketika dia di alam, ada hukum alam yang berlaku. Ketika alam itu tercipta, ada hukum alam yang berlaku gitu loh. Yang dijelaskan Bang Kingpin tadi, sudah ada pohon tetapi matahari belum ada, sementara pohon itu hidup dengan matahari. Dengan adanya matahari, pohon itu hidup. Ini matahari belum ada, pohon udah tumbuh. Gimana tumbuhnya gitu? Biasa jawab. Makanya gini. Biasa jawab dulu. Oke, siap Bang. Jadi kalau di dalam agama Kristen itu lebih banyak keajaiban dan mujizatnya daripada logikanya, itu di Kristen. Kalau udah masuk mujizat silakan Bang Kingpin silakan. Iya. Jadi gini, kalau Tuhan menciptakan matahari pada hari keempat, tumbuhan pada hari ketiga, dan kenapa tumbuhan itu masih bisa hidup tanpa matahari? Pertama-tama, kalau kamu tes tumbuhan, kamu ambil dari matahari, kamu taruh di dalam rumah sehari, apakah langsung mati? Itu satu.